Sobat IT, jumpa lagi bersama Mas Bra. Masih di IT Club TV, kali ini di acara Network Academy Season 2. Di season kali ini Mas Bra akan membahas tentang teori-teori tentang jaringan. Semua tentang jaringan akan kita bahas teori-teorinya. Oke, simak dan saksikan. Materi yang akan kita bahas kali ini masih tentang firewall, dan semoga kalian tidak bosan dengan materi firewall ini, karena ini adalah konten terakhir tentang firewall. Sehingga episode berikutnya kita sudah masuk ke bab baru, yaitu tentang manajemen bandwidth. Baiklah, sebelum saya mulai pembahasannya, saya harap Anda telah menyaksikan video pada episode sebelumnya agar tidak gagal paham. Bila Anda belum menyaksikannya, silakan pencet atau klik tulisan yang muncul pada pojok kanan atas layar Anda untuk menyaksikan video pada episode sebelumnya. Oke, langsung saja saya ke materi pembahasan kita. Jadi, ada 3 hal yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama tentang tunnels, yang kedua tentang IPsec atau IP security, dan yang terakhir adalah tentang IDS atau Intrusion Detection System. IP tunnel atau bisa Anda sebut IP terowongan merupakan sebuah IP network komunikasi antar dua jaringan. Dengan adanya IP tunnel, kita bisa bergabung dengan network lain. Secara tidak langsung, kita membuat terowongan sendiri untuk menggabungkan network kita. Jika IP tunnel berhasil, maka sudah tidak ada lagi sebutan jarak yang memisahkan kita, karena walau jauh, kita serasa satu network. Dengan kata lain, secara teknis, IP tunnel bisa digunakan untuk menghubungkan dua jaringan IP yang tidak memiliki jalur routing asli satu sama lain melalui route table protokol yang melintasi jaringan transportasi perantara. IPsec atau merupakan singkatan dari IP security dan merupakan suatu protokol yang digunakan untuk melakukan pertukaran paket data pada layer IP secara aman. IPsec menyediakan 2 jenis mode enkripsi, yaitu mode transport dan mode tunnel. Pada mode transport akan mengenkripsi bagian data masing-masing paket tanpa mengubah header paket tersebut. Algoritma yang digunakan untuk mengenkripsi data adalah algoritma kriptografi simetri. Pada mode tunnel, kita melakukan komputasi pada data dan header paket yang akan dikirim dengan menggunakan teknik checksum kriptografi dan mengubah bagian header paket IP menggunakan fungsi hashing yang aman. Paket ini akan mendapatkan header baru yang mengandung nilai hash agar informasi pada paket bisa autentikasi di bagian penerima. IDS atau Intrusion Detection System digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam suatu sistem atau jaringan. Intrusion adalah aktivitas tidak sah atau tidak diinginkan yang mengganggu kerahasiaan, integritas, dan atau ketersediaan informasi yang terdapat di suatu sistem. IDS akan memonitor lalu lintas data pada jaringan atau mengambil data dari berkas log. Kemudian IDS akan menganalisis dan dengan algoritma tertentu akan memutuskan untuk memberikan peringatan kepada seorang administrator jaringan atau tidak. IDS umumnya merupakan sebuah aplikasi yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam sistem atau jaringan. Dalam IDS memiliki 2 tipe dasar. Yang pertama adalah rule based system, yang kedua adalah adaptive system. Rule based system yaitu berdasarkan atas database dari tanda penyusupan atau serangan yang telah dikenal. Jika IDS mencatat lalu lintas yang sesuai dengan database yang ada, maka langsung dikategorikan sebagai penyusup. Nah, sedangkan adaptive system mempergunakan metode yang lebih canggih dari rule based system. Sistem tidak hanya berdasarkan database yang ada, tetapi juga membuka kemungkinan untuk mendeteksi bentuk-bentuk penyusupan yang baru.
Oke, selain memiliki tipe dasar, IDS juga memiliki jenis-jenis. Ada dua jenis dalam IDS. Yang pertama adalah Network Based Instruction Detection System atau yang disingkat dengan NIDS. Dan yang kedua adalah Host Based Intrusion Detection System yang disingkat dengan HIDS. Jadi, Network Intrusion Detection System atau NIDS adalah jenis IDS yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan. NIDS umumnya terletak di dalam segmen jaringan penting di mana server berada atau terdapat pada pintu masuk jaringan. Kelemahan NIDS adalah NIDS agak rumit diimplementasikan dalam jaringan yang menggunakan switch Ethernet, meskipun beberapa vendor switch Ethernet sekarang telah menerapkan fungsi IDS dalam switch buatan untuk memonitor port atau koneksi. Host Based Intrusion Detection System atau HIDS, di mana aktivitas sebuah host jaringan individual akan dipantau apakah terjadi suatu percobaan serangan atau penyusupan ke dalam jaringan atau tidak. HIDS sering diletakkan pada server-server penting di jaringan, seperti halnya firewall, web server, atau server yang terkoneksi ke internet. Kebanyakan protokol IDS merupakan sistem yang bersifat pasif, mengingat tugasnya hanyalah mendeteksi intrusion yang terjadi dan diberikan. Lalu bagaimana cara kerja dari IDS? Jadi IDS memiliki dua cara dalam bekerja. Yang pertama adalah signature based IDS dan yang kedua adalah anomaly based IDS. Tapi ya cara yang paling populer adalah menggunakan pendeteksian berbasis signature atau signature based IDS. Cara ini melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi cara-cara serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. Sama seperti halnya antivirus, jenis demikian membutuhkan pembaruan terhadap basis data signature IDS yang bersangkutan. Lalu cara berikutnya adalah mendeteksi adanya anomali yang disebut dengan anomaly based IDS. Jenis ini melibatkan pola lalu lintas yang mungkin merupakan suatu serangan yang sedang dilakukan oleh penyerang. Umumnya, metode dilakukan dengan menggunakan teknik statistik untuk membandingkan lalu lintas yang sedang dipantau dengan lalu lintas normal yang sering terjadi. Metode ini menawarkan kelebihan dibanding signature based IDS, yakni ia dapat mendeteksi dengan serangan yang baru dan belum terdapat di dalam basis data signature IDS. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Episode berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang manajemen bandwidth. Dan bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Baiklah, sebelum saya akhiri, jangan lupa like bila video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa komen bila ada pertanyaan, saran, dan kritik. Jangan lupa subscribe bila kalian belum subscribe. Dan jangan lupa share bila Anda ingin video ini bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.